Kalau kita ada 3 hal. Kerja, melanjutkan, wirausaha. Ada sedikit keraguan terhadap lulusan SMK. Apa ini kira-kira kiat dari SMK sendiri untuk menghapus keraguan ini nih? Kamu milih anak ini pintar, tapi tidak bertanggung jawab, atau dia pintar, tidak jujur, atau dia biasa-biasa saja, dia jujur, tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan podcast Ngopi Sumsel. Bicara soal dunia pendidikan ini tidak ada habis-habisnya karena banyak sisi yang bisa kita kupas. Apalagi bidang sekolah menengah kejuruan. Karena ini banyak jadi simpang siur pada masyarakat. Ada slogan SMK bisa. Nah, kali ini kita akan menghadirkan langsung narasumber yang berkompeten untuk membicarakan soal SMK. Bukan hanya soal kepemimpinan beliau, tapi soal beberapa hal di balik beliau sendiri. Kita sapa langsung Kepala SMK Negeri 2 Palembang, Haji Suparman, SPD MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi izin sahabat Ngopi Sumsel, saya manggil beliau Pak D karena kebiasaan sama-sama orang Jawa dan saya sudah menganggap beliau seperti orang tua sendiri. Izin Pak D ya. Pak D, SMK. Wah, ini kan dalam artian apa sih nilai lebih dari SMK ini? Itu secara umum dulu Pak D kita kupas. Ya, SMK ini sekolah menengah kejuruan yang dengan harapan dia tamatannya ini adalah untuk masuk ke dunia kerja. Siap. Jadi memang keputusan mereka ini selain pelajaran-pelajaran umum seperti di SMA, ada juga pelajaran kejuruan. Ini dengan harapan untuk mengisi tenaga kerja menengah kesiapan. Nah, kalau menurut Pak D, dengan kompetensi program yang ada di SMK, hal itu terpenuhi tidak? Nah, ini tentunya kita lihat dari sisi mana ya. Kalau kita misalkan lihat dari sisi teknologi, teknologi terlalu berkembang cepat. Sementara dunia pendidikan ini ada sedikit terkendala. Ya, pertama dari segi peralatan, kedua dari segi SDM. Maka untuk mengatasi hal tersebut kita adanya program Link and Match. Apa itu Pak De? Link and Match itu adalah program penyetaraan supply and demand. Jadi Link and Match itu adalah menyatukan, mensinkronkan antara kebutuhan industri dengan dunia pendidikan. Sehingga nanti pembelajarannya itu gurunya dimagangkan di industri, kurikulumnya disamakan, kemudian juga siswanya dimagangkan. Jadi nanti pembelajaran adalah pembelajaran seperti di industri. Itu nilai lebihnya apa Pak De? Nilai lebihnya berarti kita mengikuti perkembangan di industri. Asik. Nah, selama ini kita kurikulumnya kan dibuat oleh BNSP. Nah, BNSP itu tentunya banyak teoritisnya. Nah, sekarang kita sudah mengadopsinya. SMK tetap mengacu kepada kurikulum dari BNSP tetapi yang umum. Tapi kalau misalkan dia yang kejuruan, kita harus melihat apa sih keinginan industri. Nah, misalkan keinginan industri teknologinya seperti ini. Jadi kita siapkan anak juga pelatihan seperti itu. Bagaimana misalkan peralatan tidak ada di sekolah. Nah, ini kita nanti magang, anaknya magang di industri. Nah, sekarang juga ada kelas berbasis industri. Jadi dia sehari di sekolah, sehari di industri atau sistem blok. Seminggu di sekolah, seminggu di industri atau dia pagi di industri, siang di sekolah atau siang pagi di sekolah, siang di industri. Ini yang kami lakukan. Dengan harapan ya mereka tamat itu sudah mengenal dunia kerja. Ini kan apa ya? Masyarakat umum termasuk juga kalangan-kalangan industri kan ada sedikit keraguan terhadap lulusan SMK. Apa ini kira-kira kiat dari SMK sendiri untuk menghapus keraguan ini nih? Ya, kebutuhan kalau kita harusnya ini kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhan akan tenaga kerja bidang apa yang dibutuhkan saat ini di industri. Bukan
berlomba-lomba jurusan yang diminatin. Nah, kalau jurusan yang diminatin, akhirnya nanti setiap SMK itu punya jurusan yang sama. Akhirnya lulusannya kan banyak. Iya. Sementara kebutuhan daya serapnya itu terbatas. Sehingga nanti daya serap ini tidak terserap oleh dunia industri, itulah yang dikatakan nanti dia masih posisi nganggur. Nah, kalau kita di SMA kan tidak. Di SMA kan tidak ini. SMA bagaimana mereka sebanyak-banyaknya diterima di jenjang perguruan tinggi di kuliah. Kalau kita ada 3 hal. Kerja, melanjutkan, wirausaha. Jadi 3 program. Wah, ini sahabat Ngopi Sebentar kalau ketemu dengan yang bukan ahlinya, tapi lebih kepada yang menekuninya secara serius, enak ngobrolnya. Saya mau lebih dalam, Pak De. Tadi kita secara umum, sekarang kita mau mengerucut ke SMK Negeri 2 Palembang. Program apa saja yang ada di SMK Negeri 2 Palembang? Kita tidak terlepas juga selain kita orang teknologi kejuruan, kita juga menerapkan adalah etika atau knowledge ataupun istilahnya attitude. Nah, ini kami terapkan, ada program di SMK 2 namanya One Day One Ayat. Apa itu, Pak De? One Day One Ayat itu setiap hari dia menghafal 1 surah atau 1 ayat. Nanti setelah begitu pelajaran agama atau pelajaran dia yang berhubungan dengan etika, misalkan dia PPKN dia store. Masya Allah. Nah, untuk kelas 10 itu kami harapkan dia bisa membaca ayat-ayat Al-Quran yang biasa untuk sholat, misalkan Al-Fatihah, kemudian ayat pendek, mahrotnya, panjang pendeknya, tajwidnya, supaya dia ini. Jadi di kelas 10 itu jadi dia minimal bacaan-bacaan untuk sholat itu harus dia pahami. Nanti di kelas 11 kita alihkan lagi ilmu kemasyarakatan. Karena nanti kan kita kan muslim, kita ada orang meninggal tahlil, yasin, baca doa. Anak kelas 11 insya Allah dia nanti ke masyarakat sudah bisa mimpin yasin, mimpin tahlil. Kemudian di kelas 12 kita harapkan anak itu bisa melayanin jenazah. Misalkan dari mulai dia sakit membaca istilahnya talqin, kemudian dia mengurus mayat, mengapanin, menyolatkan sampai menguburkan. Itu di kelas 12. Insya Allah selain dia dapat tekniknya, yang seperti kita katakan tadi, kita kan ketinggalan tadi teknologinya. Sekarang mobil hybrid. Sementara kita kan di SMK masih mobil EV atau karburator. Nggak ketinggalan. Manual. Nah, makanya kita sistem link and match tadi. Nah, jadi teknologinya kita jalan, akhlaknya juga jalan. Nah, sekarang juga di industri sendiri, ya. Kalau suruh kita memilih, kata HRD-nya industri, kamu milih anak ini pintar tapi tidak bertanggung jawab, atau dia pintar tidak jujur, atau dia biasa-biasa saja dia jujur tanggung jawab. Suruh milih mana? Karena orang industri dia milih biasa-biasa, anak itu tidak terlalu tinggi tapi dia jujur dan bertanggung jawab. Itu yang bisa dibina. Maka oleh sebab itu kami SMK menerapkan anak attitude-nya dulu. Attitude-nya, dan jadi jangan salahkan. Ya memang kita tidak menyalahkan, anak SMK itu mayoritas laki. Ya. Wajar-wajar saja mereka tuh istilahnya kalau anak laki ketemu anak laki itu istilahnya agak emosian lah Pak De. Emosial istilahnya tuh animalnya yang nongol. Kalau perempuan dengan perempuan kan dia, waduh bagus ini ya. Iya, gitu. Tapi dalam arti kata aku juga bisa gitu ya. Ya Allah. Nah, jadi inilah yang kita inikan, kita pupuk, dan alhamdulillah mereka bisa Pak. Jadi ada waktu itu anak ini ketangkep oleh kita, ngomong dia istilahnya bukan tawuran, baru gejala akan tawuran malam-malam. Jadi digadukan di sekta, ada orang 15. Jadi ya sebenarnya kalau secara aturan anak ini sudah bisa kami keluarkan, tapi saya enggak. Anak ini saya bina. Saya binakan dari BP dengan rohis. Kata aku setiap zuhur kalian walaupun enggak sholat bentang sejadah. Walaupun tidak sholat, walaupun zuhur, asar
Walaupun nggak sholat bentar tidak. Lama-lama dia pikir 3 bulan ngapain aku bentar sejadah kalau nggak sholat. Jadi akhirnya pas minggu ke-3 atau bulan ke-3, pas kami kan setiap Jumat itu ada tausiah Pak. Oke. Ya jadi selain pembinaan Dewan Ayat tadi programnya setiap Jumat pagi itu ada tausiah. Tausiah bisa kita seminggu dari 2 minggu. Minggu ke-1, minggu ke-3 penceramahnya dari di luar, minggu ke-2, minggu ke-4 oleh anak-anak itu sendiri. Jadi mereka mimpin Yasin, kemudian ada yang tausiah, ada yang mimpin doa. Nah kebetulan anak grup tadi yang 15, ternyata dia bisa tausiah, ternyata bisa mimpin tahlil. Kenapa enggak? Jadi yang penting kita insentif. Anak ini Pak, setelah kita selusurin, kurang kasih sayang, kurang perhatian. Setelah kita perhatikan ternyata mereka kita orangkan. Ya pada dasarnya mereka ini kan bukannya dia tuh faktor lingkungan, faktor aja-ajan. Setelah kita ini kan dasarkan orang tuanya dan mereka beri alhamdulillah bisa. Ini sahabat Ngopi Umsal, saya kayak bukan bicara dengan seorang guru atau kepala sekolah, kayak bicara seorang ayah. Jadi mendidiknya sebagai anak sendiri, Pak De. Itulah. Masya Allah. Dan apa, Pak De? Dalam artiannya, mendidik anak berarti bukan hanya ilmu, tapi juga apa etikanya, akhlaknya. Iya. Kenapa Pak De mengutamakan hal itu? Kita tahu Pak ya bahwasanya tingkat kesusahan seorang itu bukan oleh akademiknya, oleh karena pengetahuan umumnya, tapi kadang mereka itu lebih sukses oleh karena EQ-nya daripada AQ. Maka oleh sebab itu kita didik anak itu secara EQ. EQ itu termasuk attitude, tanggung jawab, jujur. Nah ini harus kita sertakan. Maka saya bilang tadi perusahaan itu mengutamakan kalau dia pinter tidak jujur, dia pinter culas. Iya. Ini yang biasa saja jujur, tanggung jawab, milih yang mana itu. Maka dari SMK, kenapa kok saya Dewan Ayat? Kenapa setiap Jumat itu tausiah? Saya ingin mendidik anak itu agar dia punya attitude yang bagus. Masya Allah. Tapi ini sahabat Ngopi Sumsel ya. Kalau main ke SMK Negeri 2, kita disambut oleh gerbang dan langsung masjid yang sangat megah. Amin. Boleh dong cerita sedikit proses pendirian masjid ini, Pak. Nah, masjid itu namanya Masjid Al-Ghofar. Ya. Al-Ghofar itu adalah seorang alumni SMK Negeri 2. Alumni? Iya, alumni SMK Negeri 2, angkatannya Pak Tantowi Yahya. Masya Allah. Jadi di situ ada orang-orang hebat yang ditelurkan dari SMK 2 itu adalah Pak Tantowi Yahya, Pak Ishak Meki, kemudian ada lagi orang-orang hebat. Nah, salah satu kepedulian Pak Ghofar itu dia punya perusahaan pengecoran logam di Cilegon. Nah, jadi rasa kepedulian dia dan kemudian didukung oleh para alumni, alhamdulillah berdirilah masjid itu. Dan alhamdulillah juga ya kami dengan mereka saling bahu membahu. Sekarang kita perluas lagi masjid ke belakang. Iya benar. Karena kalau hari Jumat itu siswa kita 2.500, ceweknya paling sekitar 500, 2.000. Daya tampung hanya 1.000. Maka oleh sebab itu. Jadi dengan berdirinya masjid itu di situ sarananya lah, sarana untuk membina daripada rohis. Masya Allah. Jadi memang di situ ada rohis yang kami datangkan pembina atau marbot yang mereka dari pesantren. Dari pesantren. Jadi anak-anak yang kira-kira agak miring-miring dikit. Nah itu termasuk anak yang 15 tadi yang 15 tadi, yang mau tawuran tadi. Kita didik di situ di Gemblek oleh marbotnya tadi. Marbotnya tadi Hafiz. Marbotnya dari cara ngajar ini. Alhamdulillah Pak. Jadi jangan khawatir lah. Yang penting gini. Kesannya SMK tak tahu enggak tahu ada. Tapi kurang perhatian saja. Dan selain itu juga program yang kita unggulkan, kita sekarang kan untuk mungkin ya informal atau eskul dan kemudian non formalnya itu kan kalau terutama formalnya kan sudah ada kurikulumnya. Yang informalnya ya kita harus kita tahu juga karena talenta anak itu kita harus gali. Nah ternyata pada saat kita
PPDB kita menerapkan ada 3 hal. Pertama memang anak yang tidak mampu itu melalui jalur afirmasi, jalur prestasi. Kita ambil anak-anak yang memang punya talenta, cara industri silat, basket dan sebagainya. Nah, kemudian jalur akademik itu nanti bisa ke bidang LKS-nya. Nah, ternyata Pak tahun 2024 kemarin dari 24 mata lomba yang dilombakan ke tingkat nasional, 7 adalah LKS-nya dari SMK 2. Masya Allah. Tingkat nasional? Iya, tingkat nasional. Mewakilin Sumatera Selatan. Ya, SMK di Sumatera Selatan ini jumlahnya 400, Pak. Benar. Nah, ada 24 mata lomba, 7 adalah kita yang mewakili ke tingkat. Nah, 1 aja sudah berat. Oh iya, apalagi 7. 1 berat yang membiayai, Pak. Biayanya berat. Tapi sebelumnya nih terima kasih untuk Pak Gopar, Pak ya. Pak Gopar dan alumni SMK Negeri 2 yang telah membangun masjid dan mendukung fasilitas dan pergerakan di SMK Negeri 2. Terus para alumni, karena pasti SMK Negeri 2 butuh dukungan dari para alumni. Yes, ya. Seberapa besar, Pak D, peran alumni untuk membangun sekolah? Ini baru-baru tadi. Saya perlu lupa tadi. Selamat siang Ibu Isna, Profesor Isna itu selaku rektor di apa yang Bina Dharma. Oh, Pak itu Prof Isna Wijayanti. Iya, itu alumni SMK 2. Masya Allah. Dia sebagai alumni yang sangat aktif, yang sekarang lagi giat lagi pembangunan masjid. Dan kemudian nanti setiap bulan itu mereka ada tausiah, mendatangkan ustadz-ustadz dari alumni SMK 2. Ustadz Usam itu SMK 2. Oh, Dr. Usam. Ya, Dr. Usam. Kemudian ada Taufik. Ustadz Taufik dari SMK 2. Itu yang isi, nanti dari yang luar juga. Jadi hidup kita, ya pokoknya jangan kena kesan tekniknya itu ada. Iya nih. Allah kita religius, Pak. Ini sahabat Ngobrol Sebentar, jujur ketika zaman saya SMA ketemu SMK Negeri 2 dulu STM 1 itu, Pak ya. Waduh, itu kayak bermasalah emosinya. Tapi sekarang kayaknya adem gitu. Tapi terlepas dari masjid, pendidikan akhlak, fasilitas apa lagi Pak De yang ada di SMK Negeri 2? SMK Negeri 2 itu kita ada 9 program keahlian. Ya. Program keahlian itu ya sebenarnya makanya kita link and match-nya supaya dia tetap eksis ya untuk mengisi dunia kerja. Itu yang paling utama. Ada memang jurusan-jurusan yang begitu jenuh, kemudian banyak peminat. Jenuh tapi banyak peminat. Jenuh maksudnya itu serapannya sedikit, peminatnya banyak. Misalkan contohnya teknik komputer jaringan, otomotif, termasuk sepeda motor. Itu peminatnya banyak tapi jenuh. Maka mereka kita arahkan untuk berwirausaha atau kita arahkan mereka untuk melanjutkan. Nah, terlepas dari situ ya sekarang lagi booming lagi jurusan untuk konversi motor bahan bakar ke motor listrik. Nah, ini SMK 2 satu-satunya bengkel yang sudah bisa mengkonversikan motor kita biasa pakai bensin sekarang pakai listrik. Sekarang datang aja ke SMK 2. Masya Allah, ini kabar baik ini nih. Kita kerjasama dengan PLN. Hari Minggu kemarin kita ada pameran di Kambang Iwa. Motor yang sudah kita konversi dari motor, misalkan motor Beat. Motor sekarang sudah bisa kita konversikan menjadi motor listrik. Itu karya peserta didik? Bukan karya sih, tapi kita merakit. Kita ada kerjasama dengan beberapa perusahaan di Bogor itu dengan Braja, dengan Bintang Racing Time, kemudian disupport oleh PLN. Jadi SMK 2 sebagai ini. Ada beberapa SMK sih yang bergabung, tapi untuk yang bengkelnya ada di SMK 2. Tapi izinin Pak dia, di balik peserta didik yang hebat, hasil didikannya hebat, itu tidak terlepas dari tenaga pendidik. Nah, sekarang saya mau tanya nih, tenaga pendidik di SMK Negeri 2 ini kompetensinya atau ada tidak semacam beasiswa atau pendidikan untuk mereka lebih mematangkan kemampuannya dalam mendidik? SMK saya katakan tadi, kita harus melihat dunia industri.
Oke. Berarti apa yang kita siapkan? Pertama, kurikulumnya harus sesuai dengan kebutuhan industri. Guru harus kompeten standar industri. Kemudian siswa juga harus mampu sesuai standar industri. Maka yang kita harapkan, yang sudah kami lakukan, pertama kita memagangkan guru ke industri. Oh, gurunya Dimagang ke industri. Masya Allah. Jadi misalkan kita kemarin ke listrik, itu kita magang ke Panasonic. Ada yang kita magangkan ke Pusri, ada yang kita magangkan ke PLN. Nah begitu juga orang PLN sebagai guru tamu di SMK. Jadi supaya ini, kalau misalkan perguruan tinggi, ya saya rasa kalau untuk keilmuan mereka rata-rata S1. Benar. Jadi tidak perlu lagi, saya rasa cuma sekarang adalah keterampilan yang istilahnya tuh praktis, keterampilan yang praktis. Maka oleh sebab itu ya kita sesuaikan dengan standar industri tadi. Jadi memang kita ada program magang ke industri, program orang industri mengajar di sekolah. Karena untuk mendekatkan link and match-nya tadi, supply and demand-nya tadi, supaya tamatan itu bukannya seperti dulu ngajar sesuai dengan kurikulum, pas begitu di tes di perusahaan tidak sesuai. Tapi kalau sekarang anak setahun magang di industri, begitu industri itu butuh tenaga kerja, mereka tanpa pun melihat, karena dia sudah tahu attitude-nya, tahu anunya lagi selama setahun, ngapain dia mau ngambil yang lain, cukup ini aja. Nah, maka salah satu program yang kami ambil adalah program Link and Match tadi. Program Link and Match tadi dengan harapan kami ibaratnya kita menjual produk. Ya, tinggal siapa yang mau menggunakan atau memakainya. Masya Allah. Memang ada terkendala juga. Terkendala gini, anak yang magang di industri kadang anak-anak pintar. Iya. Begitu industri butuh dia, Pak, saya mau kuliah. Nah ini yang kendalanya. Loh, kendala kenapa? Karena dia nggak mau kerja. Dan pedagang SMK ini arahannya adalah kerja. Begitu ada anak pintar, rajin dan ini industri butuh, Pak saya mau kuliah. Nah ini kadang, maka sekarang waktu kita namanya itu diferensiasi, pembelajar diferensiasi, itu kita melihat perkembangan anak. Kamu kan kita ada 3 hal ya. Iya. Bekerja, melanjutkan, wirausaha. Nah kita harus pisah. Bisa. Kalau dia mau bekerja, oke, MOU. Kalau kamu magang di sini, kalau mau dikerja jangan begini. Yang kamu mau kuliah, kita perkuatkan adalah untuk tes kalunya, kan MIPA-nya kita perkuatkan. Yang wirausaha kita datangkan wirausaha yang bagaimana cara berdagang. Pernah tidak Pak De melakukan riset berapa persentasenya Pak De? Yang bekerja berapa persentase, yang melanjutkan atau yang wirausaha? Kalau kita ada namanya itu progress atau roadmap. Oke, benar. Roadmap kami, peta jalan kami 60% bekerja, 30% melanjutkan, 10% wirausaha. Ternyata sekarang bekerja dengan melanjutkan 50-50. Wih. Lah kemarin tahun 2023 ya, 2023-2024 dari jumlah tamatan 780 sekian, yang kuliah 250 itu yang jalur undangan di perguruan tinggi negeri. Iya, Poltek, Unsri sama berani. Belum yang dia daftar mandiri. Jadi jangan-jangan 50% yang kuliah. Oh ini sahabat Ngopi Sumsel, ini informasi juga saya baru tahu. Banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri. Iya. Nah, termasuk Pak Jakaria yang di Poltek. Nanti Pak Jakaria kita podcast ya. Karena kayaknya apa ya? Termasuk universitas negeri yang ternama di Jawa pun ada Pak De. Ada. Jadi saya tuh pikir, kenapa saya ini nyiptakan tenaga kerja atau nyiptakan orang mau kuliah gitu. Karena harapan saya 60% adalah bekerja, 30% melanjutkan, 10%. Jadi kalau dari misalkan siswa 700, minimal yang bekerja itu 500 lah gitu. Yang kuliah 100. Ini yang kuliah, yang diterima jalur undangan 250-an. Masya Allah. Kalau yang wirausaha kita nggak bisa baca karena mereka ini kadang ya masih muda kan. Iya, benar. Tapi yang bekerja
Harapan kami seperti itu. Ada kerjasama dengan beberapa perusahaan besar Pak De untuk tenaga kerja? Ya itu tadi kita dengan sitting dengan beberapa perusahaan, misalkan kita dengan kalau otomotif itu dengan Astra Auto 2000, Wuling, Honda. Kemudian kalau yang paling laris manis tenaga kerjanya sebenarnya bukan jurusan yang itu tadi, kemudian jurusan survei pemetaan dan desain grafis. Desain kayak dulu arsitek. Jurusan arsitek itu justru peminatnya banyak. Perkebunan, pertanahan, kemudian konstruksi, konsultan. Jadi tamatan yang dari dua jurusan ini tadi laris manis, tapi peminatnya sedikit. Jangan-jangan sebelum mereka tamat sudah dihubungi oleh perusahaan? Sama industri. Iya benar. Masya Allah. Benar jurusan itu. Ini sahabat Ngopi Sumsel, adik-adik yang masih SMP yang mau ke SMA, ada 2 jurusan di SMK Negeri 2 yang kata Pak Suparman tadi. Ini peluangnya bagus nih. Ya. Wah, ini semoga bisa jeli dalam memilih jurusan. Ya. Kita nanti dulu, kita bicara soal SMK Negeri 2 kayaknya sudah cukup, udah pas. Saya mau ke hobi beliau. Dengar kabar Pak De punya sanggar karawitan di rumah. Ya. Ini nih iseng-iseng berhadiah atau serius sih Pak De bikin sanggar ini? Sebenarnya Pak, kita selain di bidang teknik ya. Saya juga sebenarnya punya lembaga kursus yang namanya Siap Mandiri itu. Siap Mandiri, oke. Yang di Golf itu. Nah, lembaga itulah berdiri sudah 26 tahun. Masya Allah. Nah, tetapi saya pikir saya harus ada semacam naungan di bawah yayasan. Maka ya saya buat yayasan. Namanya Yayasan Armantio Dharma Siap Mandiri. Nah, berbicara masalah ini, jadi ada di bawah yayasan ini termasuk adalah pelatihan otomotif tadi. Pelatihan otomotif, oke. Kemudian ada konten kreator, public speaking dan karawitan. Karawitan, di bawah dari yayasan. Okay. Nah, karawitan ini di bawah Sanggar Seni Budaya Ngesti Budaya. Nah ini sebenarnya ini berdirinya tahun 2021. Nah ini bertitik tolak. Saya sebenarnya bukan ahli di bidang seni, tapi saya ini cuma penggiat. Merendahkan hati jadi. Penggiat, kemudian punya sarana, ada tempat. Kemudian ada bantuan waktu itu dari Pak Baryadi melalui Sultan Hamengkubuwono. Masya Allah. Nah, alat itu di rumah. Nah, saya berpikir begini Pak. Saya guru, saya kepala sekolah. Bukan saya tuh melihat budaya Jawa atau enggak. Saya melihat ini harus ada penggiat, harus ada orang yang berani berkorban untuk seni ini. Jangan sampai nanti mati. Nah, saya tadi baca di Malaysia itu ada seni-seni Indonesia yang sudah diakui Malaysia. Iya, diklaim loh Pak De. Ya. Nah, tadi saya baca di Malaysia itu ada satu daerah setiap hari Jumat harus bahasa Jawa. Daerah mana tuh Pak De? Di Malaysia. Nanti saya share itu. Siap. Astagfirullahaladzim. Jadi walaupun kita di Palembang di Sumatera Selatan, ya saya kebetulan orang Jawa. Kalau saya tidak membudayakan itu, ya nanti hilang budayanya. Ya. Maka harapan kami ya karawitan ini, jadi di seni kalau itu ada seni perdalangan, ada seni persinenan, ada karawitan. Karawitan itu ngurusin gamelannya, persinenan itu adalah biduannya, pedalangan itu adalah pelakornya. Wah, komplit jadi. Jadi beda, ke sekolahnya beda, kalau di seni itu beda. Nah, jadi saya adalah di karawitannya. Di karawitannya itu setiap malam Kamis. Alhamdulillah pembina kita adalah Pak Haryo. Wah, Kapolresta Palembang. Mas Haryo nanti podcast ya kita ngomongin soal pengamanan Natal dan Tahun Baru. Nanti lewat Pak Adil lah kami minta komunikasinya. Ya, udah beberapa kali datang lihat latihan dan insya Allah ya ini kita. Nah, harapan kami juga anak SMK
itu ada satu grup atau kelompok karawitan. Jadi begitu tampil, lalu Pak Gubernur tampil, oh ada karawitan dari SMK atau dari SMA gabungan gitu kan. Ya, ini Pak Ade bayangkan ada anak STM main karawitan. Wih asik bener ini. Ya. Dan kita pernah melihat anak-anak di luar negeri di Irlandia itu kan main gamelan, main nyanyi. Nah sekarang nanti budaya kita diambil pula kalau kita jangan Pak Ade. Nah karena kita nggak mau melestarikan. Siap. Jadi jangan sampai budaya kita yang bagus orang luar negeri saja mau ya belajar ini, kita sendiri yang sudah ada fasilitas kok kita nggak mau. Nah justru sekarang Pak saya ini terkendala oleh pelatih ya. Kalau ini ada di Palembang ini ada 2. Pak Suroso sama Pak Daswar. Pak Daswar itu tinggalnya adalah di Jalur. Setiap mendatangkan dia itu ongkos PP-nya dan sebagainya nggak cukup di 1 juta. Iya, jauh ya. Nah, cukup makan minumnya. Maksudnya dia tiap Sabtu aja. Siap. Tiap datang. Kemudian nanti kita ada berapa grup, misalkan grup dari SMA, grup dari SMK, grup dari SMP, dia yang melatih. Alat silakan pakai. Yang penting biayai mereka aja, mereka gurunya aja gitu kan. Waduh, ini luar biasa nih. Sahabat Ngopi Sumsel, kita doakan apa yang dilakukan oleh Pak Suparman ini bisa terus berlanjut. Dan lembaga kursusnya tadi siap bekerja sama dengan pihak manapun, terutama BUMD. Yuk, CSR-nya yuk, kita kerjasama. Karena pelatihan yang akan dibuat ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Selatan. Ini tidak terasa 30 menit loh Pak Ade kita ngobrol nih. Sebenarnya kayaknya perlu sejam deh. Tapi nanti kita undang lagi Pak Ade Suparman lengkap dengan siswa berprestasinya atau guru berprestasi Pak Ade undang ke sini. Boleh. Biar kami bisa mendapatkan lebih dalam lagi tentang bagaimana mendidik anak-anak SMK menjadi berbudi dan juga memiliki keahlian. Tapi terakhir Pak Ade, izin minta closing statement-nya bagaimana arahan Pak Ade terhadap anak-anak SMK dalam melakukan pendidikan di sekolah menengah kejuruan. Monggo Pak Ade. Baik anak-anak sekalian, selama guru-guru hebat di SMK Negeri 2, terima kasih telah mendidik anak-anak kita yang alhamdulillah ya tahun 2024 kemarin kita sudah membawa anak-anak kita ke jenjang nasional dan kita kemarin kedatangan Pak Jokowi juga. Pak Jokowi mengakui bahwa anak SMK 2 ternyata hebat gitu ya. Dan kemudian juga kami kemarin mewakilin Indonesia di Malaysia untuk robotik. Robotik. Jadi ayo anak-anakku ya dari anak-anak SMK 2 kita banyak yang harusnya kita lakukan. Jangan hanya ingin instan, ingin cepat, tapi kita ini berproses. Insya Allah kalau kita sabar, kemudian kita tekun dan juga kita jangan terlalu gegabah untuk tetap cepat. Ini semua ini harus melalui proses, jangan instan. Jadi kadang ingin cepat ini tapi jalan pintas gitu kan. Insya Allah jadi kita ada arahan. Jadi istilahnya perjuangan dan doa itu tetap kita lakukan. Ini mungkin statement terakhir. Waduh ya Allah, ini pesan yang sangat bijaksana sekali. Inilah pesan dari kepala sekolah sekaligus ayah dari SMK Negeri 2. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.